Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung saja ke pembahasan ya, ke materi. Ya tetap kaitannya yang saya bahas adalah tentang masalah hutang ya. Ini yang WA ke saya kan banyak ya. Yang WA ke saya itu yang cerita masalahnya, hutangnya berapa, hutangnya di mana aja. Ya dicaci maki, dihina dan sebagainya, itu kan yang WA tuh ke saya banyak banget gitu. Dan rata-rata mereka itu mengeluh tentang masalah hutangnya itu, dan saya maklumi dan wajar sih ya buat teman-teman saya. Tapi dari semuanya itu banyak yang bertanya ke saya itu tentang bagaimana sih caranya itu agar hutang itu cepat lunas, bagaimana sih agar Allah itu menolong kita agar mudah bayar hutang, atau amalan apa sih supaya rezeki itu mudah, supaya bisa bayar hutang, apa sih amalannya supaya yang nagih itu nggak marah-marah, apa sih bagaimana sih caranya supaya jual aset itu cepat laku supaya bisa bayar hutang. Pokoknya berbagai pertanyaan itu yang berkaitan masalah hutang itu selalu ditanyakan ke saya. Hampir semuanya yang WA ke saya, karena memang konten saya kan bahas masalah hutang, yang itu juga sebenarnya pengalaman saya. Ya saya memaklumi itu, memaklumi dan memahami bahwa memang kalau kita terjerat di masalah hutang ini benar-benar ribet, benar-benar capek, benar-benar ya menguras segalanya ya. Kadang-kadang tuh kita kalau melihat YouTube tentang testimoni mereka yang ngamalin sholawat, hutangnya lunas, dapat keajaiban, ngamalkan istighfar, dapat jalan keluar, sedekah, ditolong sama Allah, tahajud dan ibadah-ibadah lainnya atau yang biasa disebut dengan riyadhah. Itu kadang-kadang kita merasa gimana gitu ya. Tapi gitu kita ngamalin, kita merasa tidak ada perubahan, kita merasa biasa saja, nggak berefek, sehingga kadang-kadang bertanya dalam diri, apa sih yang salah ini, apa cara mengamalkannya yang salah, atau dosanya terlalu banyak dan lain sebagainya. Ya pokoknya bermacam-macam lah tuh teman-teman yang WA ke saya, dan saya sebenarnya senang aja sharing ke saya ya, tetap saya balas, insya Allah tetap saya balas, karena waktu luang saya ada tetap saya balas dan saya memaklumin itu. Nah, tapi oke lah buat teman-teman semuanya ya, saya hari ini kasih ya sharing lah, kalau dibilang mengajarin ya enggak juga sih, artinya sharing aja buat teman-teman, dan ini sesuai dengan pengalaman saya dulu, karena dulu kan saya juga terjerat di masalah hutang itu, dan alhamdulillah berkah pertolongan Allah itu selesai gitu. Nah, saya ingin kasih tips ya, saran yang sebenarnya ini selalu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, tentang bagaimana sih caranya agar Allah itu membantu, menolong, atau memberikan jalan untuk kita tuh supaya kita tuh mudah untuk melunasi hutang. Ya sebenarnya kalau cara-cara itu ya, saya juga nggak bisa pastikan bahwa cara saya ini benar, cara saya ini akurat, cara saya ini dijamin pasti, saya nggak bisa memastikan itu. Yang penting bagi kita itu adalah bagaimana ikhtiar kita, kesungguhan kita dalam bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah hutang itu. Kalau saya sampai saat ini tuh berkeyakinan bahwa cara terbaik kalau kita ingin keluar dari masalah apapun, termasuk masalah hutang, itu riyadhah teman-teman semua. Riyadhah itu kan saya ulangi ya, riyadhah itu kan latihan untuk mendisiplinkan ibadah lah kepada Allah. Artinya kita itu harus istiqomah beribadah ya, termasuk sholatnya baik yang wajib maupun yang sunnah, zikir-zikirnya dan lain sebagainya. Itu menurut saya cara terbaik itu adalah riyadhah atau yang biasa disebut orang itu ikhtiar langit. Tapi bukan serta-merta ketika kita melakukan ikhtiar langit itu ikhtiar bumi tidak kita lakukan, tetap kita laksanakan. Ikhtiar dunia itu sebagai jalan ya untuk kita menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya mudah aja sih bagi Allah tuh, seseorang yang nggak bekerja pun bisa saja. Buktinya banyak tuh teman-teman yang sudah bergabung di kelas online Mahkota itu utangnya itu lunas tanpa bayar loh, dan hitungannya bukan hitungan jumlah yang kecil, besar, 800 juta baru-baru ini tuh ada 1,2 miliar tuh lunas tanpa bayar. Artinya dia cuman menjalani ikhtiarnya, yang dia lakukan adalah ikhtiar langit. Prosesnya caranya bagaimana, ada tuh audionya, testimoni, cuman saya belum angkat sih di video. Saya nggak mau begitu kali lah ngangkat-ngangkat testimoni tentang mereka-mereka yang mengamalkan tuh utangnya lunas. Ya memang benar tuh jadikan motivasi, cuman kebanyakan sesuai pengalaman saya dulu saya begitu.
sering melihat testimoni keajaiban. Akhirnya ketika saya riyadhah tuh fokus saya itu pada keajaiban. Sementara keajaiban itu kan bukan ranah kita, keajaiban itu kan urusan Allah. Ya, boleh-boleh saja sih kalau kita tuh selalu dengarkan keajaiban, testimoni sebagai motivasi penyemangat ya diri kita, bahwa misalnya mereka yang mengamalkan sholawat tuh dapat keajaiban, utang lunas, ya monggo saja. Cuman saya yang kurang tepatnya itu kadang-kadang mereka tuh mengamalin riyadhah itu tujuannya keajaiban. Kalau saya, menurut saya pribadi saya nggak tepat, makanya saya jarang ngangkat testimoni. Ya sekali-sekali aja deh gitu. Kalau mau tahu testimoninya seperti apa ya japri aja, saya kasih itu langsung audionya, bukan bentuk tulisan tapi audionya langsung, orangnya langsung yang berbicara ke saya. Itu utangnya 1,2 miliar itu lunas tanpa bayar, 800 juta lunas tanpa bayar. Kok bisa gitu? Ya bisa lah, Allah itu kuasa kan, Allah itu kuasa, Allah itu apa yang nggak bisa bagi Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak berusaha untuk fokus mempelajari bagaimana supaya kita itu yakin sama Allah. Fokus kita tuh bagaimana ketika kita tuh ngamalin sholawat, ibadah, mau kita tuh sesuai harapan kita gitu. Berdoa maunya langsung dapat uang, langsung bisa bayar. Apalagi ini akhir-akhir bulan ya, akhir-akhir bulan ini yang WA ke saya tuh Masya Allah ampun dah, pada jatuh tempo, pada pusing, pada oleng gitu. Ya, saya sih memaklumi juga dan saya paham, karena memang ya ketakutan itu pasti ada. Saya selalu bilang jangan takut bukan berarti saya itu nggak takut. Takut itu memang menurut saya ya fitrahnya manusia itu memang punya rasa takut. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan ketakutan itu? Termasuk ketika Anda sudah jatuh tempo, nggak punya uang, ketakutan itu muncul, cemas, khawatir, ya itu sah-sah saja, itu manusiawi. Coba kadang-kadang ketakutan yang berlebihan itu sehingga membuat kita tuh jadi down, yakin kita hilang sama Allah, takutnya kita lebih takut sama penagih utang daripada takut sama Allah. Nah harusnya ketika sudah terjadi seperti itu, artinya kita jatuh tempo dan kita nggak bisa bayar utang, ketakutan muncul, harusnya selalu saya sarankan seperti saya dulu, bahkan sekarang ketika semuanya sudah memuncak dan kita merasa ketakutan tuh, ya segera balikan ke Allah, nggak ada cara lain. Apalagi kalau kita sudah mentok, sudah berikhtiar sana sini, pinjam sana sini, nggak ada, semuanya dijauhin, menjauh, teman-teman menjauh, kita pinjam nggak diakuin, bahkan dihina. Kalau sudah seperti itu, saran saya itu ya cepat balikkan ke Allah dan pasrah. Bukan berarti kita nggak mau bergerak menjemput rezeki, cari uang untuk bayar utang, bukan nggak mau, kita tetap mau. Cuma kondisinya kan ketika kita sudah berusaha, Allah juga belum kasih jalan, Allah belum kasih uang untuk kita bayar utang itu. Terus kita mau lari kemana? Mau maksa gimana? Oleh karena itu buat teman-teman semuanya ya, ketika ketakutan itu sedang benar-benar menghantui kita ya, karena kita nggak bisa bayar utang, karena kita sudah ikhtiar ke sana sini, ya kembalikan ke Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena kalau sudah mentok seperti itu, Anda mau kemana? Mau lari kemana? Itulah kadang-kadang yang membuat seseorang itu akhirnya karena dia tertekan, ketakutan, stres, sehingga akhirnya kadang-kadang ambil jalan pintas tuh. Ada yang mau bunuh diri, ada yang ya minum racun dan lain sebagainya. Bahkan tuh yang WA ke saya tuh ada ya, kemana saya mau cari uang dengan jumlah 57 juta Pak Ustadz selama 1 minggu, sementara saya ditipu, saya nggak punya uang. Ya memang kalau dipikir secara logika itu dari mana kita dapat uang 57 juta ya, apalagi dengan pinjam uang, atau siapa sih orang yang sekarang itu mau pinjamin uang dengan jumlah segitu itu bayar utang. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir secara logika ya memang nggak bisa. Tapi apa sih yang nggak bisa menurut Allah ya? Ketika Allah berkehendak itu pastinya ada aja jalan-jalan yang Allah berikan buat kita. Tapi karena kita memang sudah ketakutan yang tinggi, down, akhirnya kita lupa tuh sama Allah, kita tuh nggak yakin dengan kekuasaan Allah, kita ngeblank, kita down, kita malas. Yang terjadi apa? Kita putus asa, sampai ada berniat mau jual ginjal dan lain sebagainya. Ya itu efek dari ketakutan karena memang tekanan hutang ya. Nah maka oleh karena itu buat teman-teman semuanya, saran saya itu agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan hutang itu, cara terbaiknya adalah tetap riyadhah. Tetap riyadhah. Artinya ikhtiar langit itu harus kita kuatkan, kita perbaiki mental, kita perbaiki diri, kemudian kita juga harus menjaga ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah supaya hati kita itu dikuatkan. Karena memang kan ketika hati kita kuat ke Allah, walaupun solusi belum dikasih sama Allah, jalan belum dikasih sama Allah, tapi paling tidak
ketenangan itu akan kita rasakan. Nah, buat teman-teman saat ini yang sudah bergabung di kelas online Mahkota Hati itu alhamdulillah, setelah kita di Mahkota itu kan ada panduan kelas itu ya, panduan Riyadhah ya, yang mereka yang ikut di kelas online itu. Walaupun hutang mereka itu belum lunas, belum dikasih jalan sama Allah, tapi ketika menghadapi tekanan-tekanan yang tadinya mereka ketakutan, akhirnya alhamdulillah mereka tuh tetap tenang, tetap yakin. Kenapa? Karena yang saya rasakan tuh begitu dulu ya, bahwa walaupun kita lagi banyak masalah, tekanan dan sebagainya, karena kita kuatkan hati kita ke Allah, ibadah kita kuat ke Allah, Allah belum kasih solusi memang, tapi Allah kuatkan hati kita, Allah tenangkan hati kita, soalnya kita tuh kok nggak merasa nggak ada beban, kayak nggak ada utang lagi. Nah itu teman-teman di Mahkota Hati yang sudah ikut kelas itu pada mengalami begitu. Nah kalau itu yang sudah dirasakan, itu salah satu tanda bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga, mengistiqomahkan, menjaga hati kita supaya tetap tenang, menjaga pikiran kita supaya tidak terburu-buru, tetap sabar, tetap ridho. Yang insya Allah kalau itu bisa kita jaga, maka keajaiban itu akan datang. Nah di sanalah yang selalu saya sarankan, khususnya ya buat teman-teman yang sudah ikut kelas online itu, saya selalu sarankan tuh jangan fokus pada keajaiban. Keajaiban itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Ranah kita itu mengamalkan, melakukan, dan yang paling penting itu tugas kita itu hanya meyakini bahwa Allah itu bisa menolong, Allah itu maha kuasa, Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita. Tapi bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Yang terpenting kita nurut sama Allah, berusaha untuk melakukan apa yang selama ini sudah diperintahkan sama Allah dan menjauhilah apa yang dilarang sama Allah. Hanya sebatas itu, selebihnya itu urusan Allah. Jadi itu teman-teman semua saran saya, kalau memang ingin dibantu sama Allah ya dalam menyelesaikan masalah termasuk masalah utang, ya nggak ada cara lain kecuali Riyadhah. Riyadhah ini benar-benar solusi tepat, sangat tepat menurut saya itu untuk kita bisa keluar dari berbagai masalah, apapun masalahnya. Ya artinya itu simpelnya begini, kalau memang mau hidup mudah itu ya datang kepada yang memudahkan kehidupan. Kalau mau rezeki lancar itu ya datang kepada yang maha memberi rezeki. Kalau mau masalah kita diselesaikan itu ya datang kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bahasa kerennya sekarang itu kan Riyadhah ya. Atau kalau simpelnya itu ya, kalau memang mau hidup mudah itu ya jangan jauh-jauh sama Allah. Artinya kalau kita mau hidup bahagia baik di dunia dan akhirat itu ya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat, nurut sama Allah. Ya, semaksimal mungkin kita memperbaikin hubungan kita sama Allah. Perkara kesempurnaan itu biarlah Allah yang menyempurnakan. Yang penting kita selalu berusaha berniat baik, melakukan yang terbaik, berprasangka baik, melakukan amal-amal kebaikan. Selanjutnya biar Allah yang sempurnakan. Insya Allah dengan begitu, dengan kesungguhan kita, niat kita ya, Allah akan bimbing, Allah akan beri jalan, petunjuk, kemudahan untuk kita, untuk meraih apa yang selama ini kita impikan, termasuk melunasi hutang. Nah oleh karena itu, saran saya buat teman-teman semuanya itu ya nggak ada cara lain, itu harus kembali ke Allah dan berusaha menjadi pribadi yang baik bukan hanya secara lisan, tapi lahir batin ya, lahir termasuk hubungan kita ke manusia, ke teman gitu ya, ke alam semesta juga, itu juga harus kita perhatikan. Nah maka karena itu teman-teman semuanya, di akhir video ini saya pesan ya bahwa jangan melihat besarnya masalahmu, tapi lihatlah betapa Allah itu maha besar. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun hutang kita, Allah itu jauh lebih besar. Bahwa Allah itu punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Tugas kita bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah mengabulkan, bukan itu tugas. Tugas kita itu melakukan yang terbaik, menjalani, menikmati, dan meyakini bahwa Allah itu bisa menolong. Allah itu bisa berbuat apa saja. Allah itu bisa mengabulkan. Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita. Itu bukan tugas kita memikirkan bagaimana cara Allah menolong, karena Allah itu memang maha penolong. Kalau bukan ke Allah kita minta tolong, mau kemana lagi? Dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Yang kendalikan Allah. Maka oleh karena itu buat teman-teman semuanya, sekali lagi saya katakan, cara terbaik sampai saat ini yang saya yakini ketika kita ingin keluar dari berbagai masalah apapun itu adalah Riyadhah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.